Uang kan nggak dibawa mati. Zaman sekarang bilang seperti itu, apalagi yang bilang seperti itu masih punya utang. Uang seperti uangnya nggak bakalan dibawa mati. Tetapi seandainya uang dipakai untuk berjihad, dipakai untuk menyekolahkan anak, dipakai untuk membangun masjid, dipakai untuk sodakoh, dipakai untuk berzakat, pokoknya untuk segala macam kebaikan, kan itu pahalanya juga dibawa mati. Jadi bicaranya itu harus dengan logika. 4 bulan itu saya menebus sawah itu, jadi positokan aja. Nah, anak saya itu ada di suatu gubuk. Nah, suatu gubuknya itu dikelilingi dengan api, sakit, panas. Anak itu parah. Jadi parahnya itu dia sudah tidak berbicara, dan ini tuh badannya itu sudah lemes dan enggak bisa bergerak, cuma tinggal angat di sini. Ternyata 20 juta saya seperti genting, bata, semen, hebel begitu. 20 juta ya kurang lebih itu belikan sama kayu. Jadi kayu untuk buat bikin rumah. Satu rumah itu alhamdulillah cukup, kira-kira kurang lebih 20 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ambu Mutmainah TKW Aratea Nukawitna ti Cianjur Selatan. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat, bahagia, dan semangat selalu. Masih bercerita tentang kerja di Emirat ya, tapi kali ini saya mau menceritakan ya, maksudnya apa sih penghasilan dari kerja di Emirat 2 tahun itu. Kenapa begitu? Kenapa sih harus diceritakan di sosmed gitu? Di sini saya mau bercerita karena namanya kerja itu harus punya tujuan, harus punya finishnya itu di mana. Jadi kan saya kemarin ya di video sebelumnya saya bercerita bahwa saya kerja ke Emirat itu mau bikin rumah. Nah, jadi pas saya 4 bulan itu ya saya nelpon ke rumah karena sebelum pergi sebenarnya saya itu mengakadkan sawah yang hasil kerja dulu dari Saudi ya. Saya diakadin waktu itu 9 juta ya. 9 juta kan waktu itu lumayan ya. Karena waktu itu ada paman saya yang meninggal dan dia minta bantuan. Tapi minta bantuannya dalam jenis dia mau menjual sawah. Tetapi karena saya lagi gak punya uang, jadi saya itu punya emas. Jadi setengahnya hasil emas dan hasilnya dari akadan. Jadi alhasil saya bisa membeli sawah baru. Tetapi sawah yang lama saya akadin. Nah, waktu 4 bulan itu saya menebus sawah itu. Jadi berhenti untuk cita-cita mulai mau bikin rumah. Nah, setelah kira-kira 6 bulan saya mau mulai nih itu mau beli peralatan buat rumah dari material. Ternyata pas telepon waktu itu ya ternyata anak saya itu beberapa bulan ke belakang itu belum bayaran di pondok pesantren, sedangkan anak saya itu ada 2. Jadi saya ngirim 20 juta, yang 10 juta itu untuk beres-beres bayaran anak. Dan 10 jutanya kata saya ya udahlah tanggung karena sedikit saya depositokan aja. Nah, setelah itu saya itu bermimpi ya. Ini cerita nih. Tapi bukan percaya sama mimpi, ini cuma firasat seorang ibu ya. Bermimpi bahwa anak saya itu ada di suatu gubuk. Nah, suatu gubuknya itu dikelilingi dengan api. Saya itu begitu kaget ya, begitu bangun. Terus saya telepon ke Indo, kata saya tolong lihatin anak saya di pondok, apa dia baik-baik saja. Terus kata ibu saya, alhamdulillah baik-baik saja, nggak kenapa-napa. Nah, tetapi ini di perasaan saya itu tetap gak enak. Tetapi setelah kira-kira 1 bulan ya, ada kabar dari Indo. Katanya anak saya pulang dan dia itu sakit panas.
tapi tidak menyebutkan panasnya itu seperti apa. Ternyata setelah 2 hari di rumah, anak itu parah. Jadi parahnya itu dia sudah tidak berbicara, dan ini tuh badannya itu sudah lemes dan nggak bisa bergerak, cuma tinggal angat di sini. Ternyata dia itu kena tipes, tapi tipesnya itu parah begitu. Saya begitu kagetnya, namanya orang di perantauan, tangisan pun gitu pecah. Gimana? Tetapi kata saya sama ibu saya, sebisa mungkin, sekuat mungkin harus diselamatkan anak itu. Nah, dibawalah ke dokter spesial ya, bukan ke rumah sakit, karena kalau ke rumah sakit itu suka agak penanganannya gitu nggak begitu spesial. Saya mau spesial karena ini sudah parah. Itu sudah nggak bisa bergerak sama sekali. Nah, singkat kata anak saya itu dibawa ke dokter ya. Dan alhamdulillah ya terselamatkan. Nah, uang yang di deposito itu akhirnya baru beberapa hari, belum 1 bulan gitu. Mungkin ya kurang lebih lah 1 bulan itu diambil ya untuk berobat anak itu, dan alhamdulillah juga bersyukur banget sampai sehat sempurna. Yang 10 juta itu sampai dia sudah sehat gitu, maksudnya sudah dibawa ke rumah itu buat makan, buat pemulihan gitu. Karena sampai beberapa hari itu pokoknya berobat yang pokoknya lah yang menakutkan lah. Sampai 1 minggu pun gak boleh bergerak, bopong-bopong di gimana. Pokoknya kakak saya lah yang di sana banyak itu membantu saya sama suaminya dan juga ibu saya. Memang gitu ya, mertua juga sama bibi-bibinya juga ada yang ikut gitu membantu. Jadi alhamdulillah ya sampai 1 bulan mulai bisa duduk. Pertamanya mulai harus bergerak dulu ke samping, sebentar lagi bisa untuk duduk. Nanti setelah beberapa bulan lagi berdiri, mulai berjalan pelan-pelan, dan alhamdulillah sampai sehat lagi sempurna begitu. Nah, jadi otomatis ya uang jadi kira-kira pokoknya 1 tahun itu terganggu lah untuk membangun rumah itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting anak saya terselamatkan, saya bersyukur banget, bahagia. Nah, singkat cerita ya, sesudah gitu saya ngumpulin lagi nih kira-kira 6 bulan. 6 bulan itu kurang lebih ya 20 juta waktu itu, karena masih kecil ya dirupiahkan, tetapi harga rupiah itu bagus gitu. Sekarang kalau sekarang ya dirupiahkan itu uang real itu gede, tetapi harganya rendah karena rupiahnya Indonesia itu jelek gitu. Kalau bagus di Indonesia moneter, jadi serba mahal. Kalau dulu 20 juta itu masih bisa banyak buat beli bahan-bahan. Nah, yang 6 bulan itu kurang lebih 20 juta saya fokuskan lagi mau bikin rumah ya. Ya, saya belanjakan ke material. Saya beli seperti genting, bata, semen, hebel begitu. Jadi alhamdulillah ya, untuk itu saya cukup gitu buat 1 rumah sederhana ala kampung. Nah, setelah beberapa bulan lagi saya udah mampir nih 2 tahun, tetapi saya nggak bisa nambah karena anak yang tadi itu yang autis itu lebih bahaya. Karena kalau membahayakan anak itu otomatis kita juga bahaya, karena di Emirat itu kalau ada sesuatu gitu jadi gampang banget kita itu dipolisikan begitu. Jadi saya takutnya itu di sana, saya nggak mau ngambil resiko kerja yang berbahaya. Lebih baik kata saya pulang dulu, nanti pikir-pikir lagi untuk kerja selanjutnya. Nah, setelah itu ya sudah mulai terkumpul, tetapi saya nggak kirimkan, saya pilih bawa pulang waktu itu. Dan setelahnya pulang, saya belikan itu kira-kira 20 juta ya kurang lebih.
itu belikan sama kayu. Jadi kayu untuk buat bikin rumah. Satu rumah itu alhamdulillah cukup kira-kira kurang lebih 20 juta. Tetapi untuk selanjutnya kan bahan-bahan masih kurang nih. Contohnya untuk seperti keramik, pokoknya segala macam itu masih kurang, masih banyak. Dan untuk biaya tukang bikinnya kan di saya mas sukanya itu diborong ya, diborong gitu, tanpa jadi tanpa ngunci itu berapa gitu. Jadi belum ada, tetapi saya pilih pulang aja. Jadi begitu ya hasil untuk kerja 2 tahun mau bikin rumah itu nggak bakal kesampaian. Karena kalau kerja 2 tahun itu seperti pemanasan, sebaiknya bertahan kalau masih bisa dipertahankan. Tapi di sana saya nggak bisa. Jadi singkat kata saya pulang biarpun belum cita-cita tercapai waktu itu. Jadi begitu ya teman-teman. Kalau kerja ke luar negeri itu harus ada tujuan finish kita itu mau apa. Contohnya mau buat rumah, mau buat sawah, atau mau modal usaha. Terkecualinya gimana? Punya anak tetapi sudah tidak punya suami, atau suaminya entah kemana, lalu yang ditinggalkannya di rumah seperti orang tua sudah lansia, sudah nggak bisa membantu gitu dengan perekonomian. Nah, mungkin kita bekerja di sini sepertinya untuk jihad untuk anak-anak demi masa depannya begitu. Tetapi kalau memang gitu anak ada misalnya suami ataupun orang tua yang bertanggung jawab, sebaiknya kerja di sini tuh harus difokuskan ke tujuan kita. Jangan misalnya tiap bulan kirim, dan juga sama orang Indonya juga harus sama-sama kita tuh berjuang. Berjuangnya itu ya kita kerja di sini, orang Indo juga harus bekerja keras demi menghasilkan masa depan itu yang cerah. Kita tuh pokoknya kan ganti tahun tuh kita tuh harus ada finishnya, harus ada tujuannya. Tahun ini kita mau apa, tahun ini mau apa, itulah tujuan hidup yang sebenarnya. Oh katanya uang kan nggak dibawa mati. Zaman sekarang bilang seperti itu, apalagi yang bilang seperti itu masih punya utang. Saya bicarakan di sini, yang bicara seperti itu masih punya utang, bilang uang itu nggak bakalan dibawa mati. Memang uang seperti uangnya nggak bakalan dibawa mati, tetapi seandainya uang dipakai untuk berjihad, dipakai untuk menyekolahkan anak, dipakai untuk membangun masjid, dipakai untuk sodakoh, dipakai untuk berzakat, pokoknya untuk segala macam kebaikan, kan itu pahalanya juga dibawa mati. Jadi bicaranya itu harus dengan logika. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi biar buat teman-teman TKW, jadi kerja itu kita tuh harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, biarpun di sininya 5 tahun, 10 tahun, kadang ada yang sampai 20 tahun, gitu-gitu aja sampai rumah pun nggak ada. Pulang ke Indonesia itu pokoknya bikin nelangsa, cek orang Sunda mah nggak ada apa-apa. Kita tuh harus ada tujuan. Jadi untuk kita kenyamanan dan kebahagiaan di hari tua, dan juga untuk melanjutkan juga keturunan kita itu jadi lebih baik daripada kita gitu. Sekolahnya mungkin bisa menyekolahkan atau apapun lah pokoknya. Jadi begitu ya teman-teman untuk cerita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga jadi pembelajaran untuk semua PMI dimanapun berada. Begitu teman-teman ya untuk cerita penghasilan kerja saya di Emirat waktu itu. Semoga cerita ini jadi pelajaran untuk semua teman PMI. Cukup sekian untuk cerita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.